pulang dari Medan, jadi mohon maaf saya hari ini benar-benar masih drop. Tapi saya percaya memuji Tuhan adalah kebutuhan kita semua. Karena ketika kita memuji Tuhan ada hati yang diubahkan, ada semangat baru yang Tuhan berikan. Seperti beberapa minggu lalu waktu saya bilang tentang burung Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ia akan berlari walaupun penat, nggak ada penat-penatnya. Ia akan berjalan, nggak akan ada lesu-lesunya. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Mari kita angkat pujian ini. Yes. Biarlah pujian menjadi dupa yang harum di matamu Tuhan. Yes Lord. Kita nyatakan sama-sama Yesus adalah kekuatan kita. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yes, Dia perlindungan kita saudara. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah pengharapan. Yesus Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Dia perlindungan kita saudara. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu. Oke, yang wanita saja nyatakan, Yesus Kaulah pengharapanku. Ladies please. Yes, yang cowok berdoa boleh. Haleluya. Katakan Dia perlindungan kita. Haleluya. Sekarang giliran yang pria-pria saja nyanyikan ini dan yang wanita berdoa. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya Engkau yang satu-satunya kami percaya Tuhan. Yesus Kaulah perlindunganku. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Mulutku penuh, nyatakan saudara. Yes, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Katakan sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Yes, jemaat Tuhan GPP Gloria, sorak-sorai buat Allah kita. Katakan haleluya. Yes, Lord. Kepadamu ya Allahku, haleluya. Jesus, you are so good to me, Lord. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan, jemaat-Mu Gloria di sini siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Selalu ada puji-pujian di hati kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik, amat baik dan sangat baik. Engkau satu-satunya yang pantas untuk kami puji Tuhan. Enggak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Biar mulut kami selalu bermazmur, biar mulut kami selalu memuji memuliakan nama-Mu. Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pagi ini Tuhan kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Kiranya Engkau melayakkan kami lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau menang pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang paling mahal yang pernah kami terima. Hanya Engkau yang pernah membayar kami Tuhan. Hanya Engkau yang pernah menebus kami. Dan Engkau satu-satunya yang mengorbankan nyawa-Mu untuk kami Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini persembahan syukur kami. Kami percaya kami gak akan pulang dengan keadaan yang sama. Kami akan pulang membawa pembaharuan dari Engkau. Kami akan pulang membawa sukacita. Kami akan pulang membawa kesembuhan dari-Mu Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Kita goyang yuk sebentar yuk. Sorry ya kalau saya lemes, gak apa-apa kan. Tapi gak akan kelihatan lemes kalau saya saya kasep kan. Amin. Mari kita akan pujian ini. Boleh tepuk tangan semua. Langit dan bumi bahkan sorga memuji Dia, amin. Mari kita yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Sama-sama ya. Siap-siap. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah suci. Sekali lagi katakan langit dan bumi. Lebih dahsyat lagi, ayo. Pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi semua. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Mari kita angkat tangan kita, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Raja. Yes, Dia penebus kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan. Yes, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Yeah. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud. Sekali lagi langit dan bumi. Come on. Yes, lebih keras lagi. Yesus Tuhan dan Raja. Keagungannya. Puji mengatasi langit. Amin. Sembah. Yes, mari kita puji Dia, angkat tangan semua kalau. No, 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 no.
Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Wow, saya suka lupa kalau saya tuh gemuk. Tapi kalau memuji Tuhan, nggak tahu kenapa, pengennya loncat-loncat aja gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Tuhan sumber sukacita saya, sumber damai sejahtera saya. Dan saya hidup karena Tuhan. Tanpa Tuhan seorang Hanjil dan saudara semua pasti ambiar. Dialah pokok anggur yang benar. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mari kita sambut perjamuan kudus dengan hati yang sukacita. Pastor Kusma. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku Tuhan, sebagai persembahanku. Sebelum terima perjamuan katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Tuhan. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini, Korban syukurku yang mengalir di hati kami Bapa, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saudara siap untuk menerima perjamuan kudus? Haleluya. Yang boleh ikut perjamuan kudus adalah saudara yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat usia 12 tahun ke atas. Walaupun saudara mungkin belum dibaptis, tapi hati saudara percaya, mulut saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bisa ikut dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Baik, dikatakanlah firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Saudaraku percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dikorbankan buat saya dan saudara. Dan ada jaminan persekutuan dengan tubuh Kristus membawa keselamatan bagi kita orang percaya. Mari kita nikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus yang dikorbankan buat saya dan saudara? Mari kita mau menikmatinya dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang sudah dikorbankan bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena terlalu besar, terlalu mahal pengorbanan yang Kau beri bagi kami Tuhan Yesus. Tapi Kau membayarnya dengan lunas di kayu salib. Supaya kami yang sebelumnya tidak punya pengharapan, kami punya pengharapan dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita akan siapkan untuk menerima firman Tuhan. Rencana Tuhan lebih indah daripada semua. Kita imani pujian ini. Katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Rencanamu indah. Yes. Indah. Walau saat ini Engkau telah berfirman Tuhan. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, kan beri masa depan, damai sejahtera, sejahtera, penuh harapan. Mari kita imani sama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu, ku tahu rancanganmu, yes, sempurna bagiku, sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Siapa yang percaya kalau rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita. Katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku Tuhan. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Yes. Musik saja memainkan ini pelan-pelan. Saudara, Tuhan enggak menjanjikan rencana yang bikin kita kaya raya, enggak. Saya mau kasih tahu sama saudara, terkadang seringkali ikut Tuhan itu kita dibawa ke situasi yang enggak nyaman. Pasti enggak akan nyaman, karena Tuhan membentuk kita melalui proses, melalui ujian. Tapi saya mau pastikan sama saudara, kalau Tuhan yang atur, semuanya yang paling aman, saudara. Yang Tuhan minta dari kita cuma satu, T-A-A-T. Kalau saudara mau ikut kehendak Tuhan, mau masuk ke dalam rancangan Tuhan yang sempurna, cuma satu, taat. Amin. Yang mau taat boleh tepuk tangan buat Allah kita. Musik terus memainkan lagu ini. Cik Ingrid, kita akan berdoa syafaat. Mari terus dalam sikap berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu pagi hari ini melawat setiap umat-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau sehati berdoa untuk beberapa pokok doa pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak Valian yang akan masuk dalam persiapan untuk masuk perguruan tinggi negeri Fakultas Kedokteran. Tuhan, Engkau memegang kendali kehidupan Valian. Tuhan, Engkau mengenal masa depannya, rancangan yang terbaik Engkau jadikan dalam kehidupannya. Biar hatinya melekat kepada Engkau. Ini doa pengharapan kami Tuhan, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Pastor Poppy, Tuhan, yang akan melaksanakan operasi kedua matanya. Kami berdoa biarlah berikan kondisi yang baik buat kesehatannya Tuhan. Biarlah karuniakan damai sejahtera ketenangan saat dia menjalani semuanya. Semua yang di tenaga medis yang membantunya Tuhan, semua prosedur yang harus dilaksanakan berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia juga boleh mendapatkan kesembuhan yang baik Tuhan. Kedua matanya Tuhan. Dan kami percaya hidupnya juga untuk terus memuliakan nama Tuhan, menjadi alat Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Pastor Poppy dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengidap breast cancer Tuhan, untuk Ibu Tan Epi yang menjalani kemo Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memegang tangannya, biar hatinya tetap sukacita, damai sejahtera terus Engkau sediakan Tuhan buat Ibu Tan Epi melewati lembah-lembah yang harus dia lewati Tuhan beserta dia. Engkau memegang tangan kanannya. Berkati juga Pak Iwan, sembuhkan jamaah dari tumor otaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kanker serviks dari Ibu Siswati Tuhan. Berdoa buat proses Tuhan, penyembuhannya Tuhan, tolong Tuhan jamah minta belas kasih-Mu atas Ibu Siswati di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Bapak Junaidi Tuhan, tengah pemulihan dari herpesnya. Kami percaya terus Tuhan melawat hatinya terus berharap kepada Tuhan. Tetap ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemulihan keluarga. Kalau ada anak-anakmu yang mengalami Tuhan pemulihan dalam keluarganya, Tuhan berkati hubungan suami dan istri, berkati hubungan anak dan orang tua, biar anggur yang baru, kasih yang besar, kasih-Mu Tuhan masuk di dalam setiap keluarga, umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada satupun yang luput Tuhan menjamah. Ada pemulihan, ada rekonsiliasi, dan kesembuhan juga terjadi. Hati yang mengasihi Engkau Tuhan dipulihkan. Kami percaya Tuhan, dan kami juga bersyukur Engkau bukan hanya Tuhan yang mendengar doa, tapi Tuhan yang menjawab setiap doa permohonan umat-Mu. Bersyukur untuk akreditasi Rumah Sakit Caritas Tuhan di Palembang, di mana dipimpin oleh Bapak Dr. Felix boleh berhasil dengan baik. Tuhan berjalan dengan lancar semuanya. Hanya karena kasih-Mu, karena pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk mama dari Ibu Meiling. Kami percaya Engkau yang mengerjakan semuanya. Dia boleh berjalan kembali Tuhan pasca jatuh kemarin. Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang penyembuh, Engkau Allah yang selalu setia menolong setiap umat-Mu. Begitupun kami yang di tempat ini Tuhan, kalau ada masalah, kalau ada apapun problema Tuhan, sakit penyakit yang dihadapi, biar hati kami boleh melekat kepada hati-Mu. Tuhan Engkau menyembuhkan, Engkau menjamah, memberkati setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kasih dan kuasa Tuhan melingkupi kami semua. Ini doa kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur, percaya dan sudah menerima segala berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu. Kak Gembala silakan. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan
baik dalam kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tetap mau dukung doa buat Pak Abun. Kami percaya kesembuhan buat vertigonya, buat Ibu Risa, kesembuhan dari batuknya berkepanjangan. Dalam nama Yesus, Kau tabib segala tabib, dokter segala dokter. Pagi hari juga Tuhan, firman Tuhan akan dibagikan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang pimpin. Pagi hari ini firman Tuhan boleh disampaikan dengan sederhana, jelas, bisa dimengerti, bisa dilakukan yang terpenting ya Bapak. Yang berdoa pengurapan-Mu turun atas kami semua pada pagi hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, buat setiap kami pasti berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani pada pagi hari ini. Sudah siap buat tema baru di bulan Oktober? Haleluya. Tema bulan ini adalah From Root to Fruit. Ya, dari berakar sampai berbuah. Jadi di gereja kita akan selalu membiasakan setiap bulan ada tema-tema yang dibagikan. Karena kita rindu Bapak Ibu Saudara, setiap jemaat boleh belajar bertumbuh dalam Tuhan dari waktu ke waktu. Ada amin? Haleluya. Boleh colek sebelah kiri kanannya, jangan ngantuk, kita yang ini bakal sangat penting buat kita. Haleluya. Oke, kita akan mulai dengan sebuah ayat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau ajak kita sebentar lihat bahwa berakar sampai berbuah adalah sesuatu yang cukup sering dibahas dalam firman Tuhan. Tuhan rindu kita semua menjadi orang-orang yang berbuah. Ya. Tuhan rindu kita semua menjadi orang-orang yang bisa berakar, bertumbuh, dan kemudian juga kita semua bisa berbuah Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam sebuah masa yang gak mudah waktu itu, kita lihat sebentar di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 19 ayat 30. Waktu itu Hizkia memimpin bangsa Yehuda untuk melawan Sanherib, dan begitu luar biasanya melalui Yesaya bahwa Tuhan berkata Yerusalem akan diluputkan dari tangan Sanherib. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30, Tuhan tetap berkata seperti ini. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ya, jadi orang-orang dalam kondisi kesulitan saat itu yang Tuhan luputkan, Tuhan menangkan, Tuhan katakan mereka akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang rindu untuk berbuah? Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Buah adalah sebuah showcase dari keberhasilan. Sebuah tanaman apel dikatakan akan berhasil ketika di kemudian hari ada buah-buah apel yang muncul, yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Ya, apakah ada slide-nya? Belum.
Baik, tujuan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, tujuan kita, tujuan Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah berbuah. Sama-sama katakan berbuah, 1, 2, 3. Berbuah, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam setiap penciptaan kita, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan punya rencana bahwa setiap kehidupan orang percaya akan menghasilkan buah. Dan dikatakan menghasilkan buah yang banyak, berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, merupakan sebuah sukacita kalau kita semua bisa memiliki kehidupan yang berbuah. Oke? Nah, yang menariknya begini, buah adalah hasil dari sebuah proses, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin hari ini saudara tanam sesuatu, besok langsung tumbuh, langsung menghasilkan buah. Di masa-masa awal pandemi, saya mencoba sebuah hobi yang baru. Kalau biasanya saya hobi beternak ikan, pelihara ikan hias. Di awal-awal pandemi, saya pengen tanaman. Ya, pengen ada yang ijo-ijo. Waktu itu ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga ada yang familiar. Tanaman apa yang terkenal di awal pandemi? Janda bolong. Ya, janda bolong. Terkenal nggak? Harganya mahal ya? Harganya mahal. Sampai saya nemenin mami mertua ke Lembang, yang punya kebunnya bertanya, ibu punya janda bolong? Ya, kalau punya kirim ke saya, nanti saya beli waktu itu. Sekarang kirim janda bolong akan tetap bolong, ya nggak ngasilin sesuatu, biasa aja. Tapi waktu itu monstera, tahu monstera ya? Ada yang variannya varigata. Varigata itu yang loreng-loreng, corak-corak. Waduh, kalau sekarang yang terkenal kan 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan gitu ya. Kalau yang ngerti pasti ketawa. Nah, ada waktu itu monstera kalau coraknya bagus, harganya mahal banget. Nah, waktu itu saya iseng-iseng beli beberapa ke Lembang, ke Cideng, beli tanam, seneng belinya, bagus, saudara. Waktu beli, wah ini menarik, beli. Tapi kemudian ya disimpan berapa hari, kata yang jualnya simpennya di dalam atau gimana, dan kemudian kita simpan, walhasil kemudian banyak yang layu, ya langsung kita hubungi konsultannya, namanya Ibu Leni, ya mertua saya gitu. Gimana nih caranya? Nah, kemudian dikasih masukan begini begitu. Nah, dan menarik ketika kemudian dengan cara yang benar, gitu ya, tanaman itu kemudian mulai tumbuh tunas. Saudara, sesuatu yang bertumbuh itu menyenangkan. Sesuatu yang berbuah itu menyenangkan. Amin. Kehidupan yang berbuah juga adalah kehidupan yang menyenangkan pastinya. Ada sebuah sukacita dalam kehidupan yang berbuah, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun banyak orang pengen buahnya, tapi nggak mau ikutin prosesnya untuk berbuah. Ini yang repot. Ya kebanyakan apa-apa kalau sekarang pakai shortcut. Disingkat langsung jadi, pakai shortcut. Tetapi proses itu penting, katakan sama-sama, proses itu penting. Proses itu penting, Bapak Saudara, proses itu penting. Jadi shortcut seringkali lebih menarik dari proses. Padahal yang namanya shortcut itu cuma jalan pintas. Nggak akan menjadi benar kalau prosesnya nggak dijalani dengan benar. Jadi buah adalah hasil dari sebuah proses. Dan saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari sebuah hal yang namanya benih. Amin. Segala sesuatu kalau kita mau mendapatkan buah apapun, itu dimulai dari sebuah benih. Benih adalah proses awal untuk mencapai tujuan akhir, yaitu berbuah. Dimulai, di sini mungkin banyak pakar tanaman bercocok tanam. Bagaimana menghasilkan tanaman yang berbuah? Dimulai dari ambil benihnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi benih juga itu gak bisa sembarang benih. Segala sesuatu yang ditanam pasti bertumbuh.
Mau yang baik, mau yang gak baik pasti bertumbuh. Makanya kenapa ada ilalang, kenapa cepat banget. Saya punya kontrakan, ya buat, saya ngontrak rumah bukan punya kontrakan, gaya banget. Saya ngontrak rumah, ya buat tempat saya nyimpen ikan hias. Nah di depan rumah itu ada sedikit tanah, ya paling kecil lah 2 kali 2 meter di depannya. Itu cepat sekali tumbuh alang-alang. Wah cepat banget, gak usah diapa-apain, ternyata tumbuh. Segala sesuatu yang tertanam pasti bertumbuh. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, bukan hasil itu yang kita mau, bukan ilalang yang kita mau hasil yang baik. Dan untuk hasil yang baik dimulai dari benih. Benih adalah proses awal untuk mencapai tujuan akhir, yaitu berbuah. Dan benihnya yang kita mau adalah benih yang baik. Katakan baik, 1, 2, 3. Benih yang baik, kita mau benih yang unggul. Benih yang kita mau ada dalam kehidupan kita adalah benih kebenaran. Benih kebenaran itu bicara tentang firman Tuhan yang diterima oleh orang percaya. Makanya dalam firman Tuhan ada perumpamaan seorang penabur. Yang menaburkan ada di tanah yang berbatu-batu segala macam. Itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan. Dan ketika firman Tuhan itu diterima oleh orang percaya, itu akan menjadi sebuah benih yang baik untuk kehidupan orang tersebut. Haleluya. Nah, setiap benih itu punya potensi Bapak Ibu Saudara. Setiap benih punya potensi. Apapun benihnya punya potensi. Jadi hati-hati dengan apa yang Bapak dan Ibu serta saya tanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba cek benih-benih apa yang sedang engkau tabur dalam kehidupanmu. Karena pasti itu akan berbuah. Ada orang yang suka menanam benih-benih kepahitan dalam hatinya. Kebencian dalam hatinya. Gak heran maka orang itu akan menjadi orang yang bitter. Ya, ada istilah hurt people katanya. Orang yang sakit hatinya akan cenderung melukai perasaan orang lain. Kenapa? Karena dia mengizinkan benih yang jelek itu tumbuh dalam hidupnya. Benih yang jelek itu dia izinkan tambah lama dilihat lagi tambah benci, dilihat lagi tambah benci. Berkembang ini Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati dengan akar dengan benih yang kita taruh. Karena benih itu lama-kelamaan akan berakar. Itu akibatnya ada yang istilahnya akar pahit. Karena kita izinkan benih yang buruk ada. Benih kejahatan, pikiran-pikiran yang buruk, pornografi segala macam. Mulainya dari nonton. Tapi kita izinkan benih yang buruk itu ada dalam hati kita. Lama-kelamaan tumbuh niat yang lebih besar. Berakar itu. Perselingkuhan muncul. Ya, prostitusi muncul dari mana? Dari benih yang kita izinkan masuk. Demikian juga benih yang baik. Kalau kita mau menjadi orang-orang kehidupannya berbuah. Saya sungguh bersuka cita ya kalau melihat senior-senior di rumah Tuhan, di gereja ini, mereka di masa seniornya, saya nggak mau nyebutin masa tua, masa seniornya, mereka tetap berbuah, subur dan bertumbuh. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat para senior kita, luar biasa. Itu adalah sebuah showcase, contoh bagaimana kehidupan benih yang benar ditanam dalam kehidupan mereka, berakar dan kemudian kehidupannya bertumbuh dan berbuah. Bisa dinikmati oleh orang, Bapak Ibu Saudara. Benih ada di dalam kita. Namun pada ujungnya benih ini akan menghasilkan buah. Dan buah itu yang nikmati adalah orang lain. Jadi jangan mikir Bapak Ibu Saudara, saya nanam benih buat saya. Kecenderungan yang salah hari-hari ini banyak orang ikut Tuhan karena dia mau menyenangkan 3 pribadi. Siapa? Me, myself, and I. Saya, dan saya. Padahal benih ditanam, bertumbuh, berbuah. Yang nikmati selalu bukan diri sendiri. Yang nikmati adalah orang lain. Makanya gak ada istilah, kok jeruk makan jeruk, aneh katanya. Ya kan? Gak mungkin, gak pernah ada lihat apel waktu buahnya muncul, dia tarik lagi, masukin lagi ke dalam. Gak pernah, tapi yang makan buah apel itu adalah kita. Ya ada hewan-hewan mungkin yang menikmati hasil dari buah tersebut. Jadi begitu luar biasanya, itu dimulai dari sebuah benih. Satu biji apel punya potensi menghasilkan banyak apel. Menghasilkan pohon apel, di mana nantinya ini akan menghasilkan banyak buah. Benih ada dalam kita, tetapi benih selalu untuk dinikmati orang lain, Bapak Ibu Saudara. Oke. Yang berikutnya.
Nah, benih kebenaran adalah firman Tuhan. Benih kebenaran kehidupan saya dan saudara adalah firman Tuhan. Mari kita baca sebentar 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kenapa sih benih ini bagus banget? Kenapa benih firman Tuhan ini bagus banget? Ada yang udah dapetin? Kalau udah dapat boleh tolong bacakan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Makasih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan memang bermanfaat. Ini kenapa bagus banget untuk menjadi benih dalam kehidupan kita. Karena memang bermanfaat untuk mengajar. Kita orang-orang percaya perlu diajar Bapak Ibu Saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan. Seringkali orang gak sadar di mana kesalahannya. Firman Tuhan mengajarkan mana yang salah dalam hidup saya. Dan saya harus ubah menjadi lebih baik. Untuk apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Kita mau makin hari makin baik, amin saudara. Kita mau makin hari makin serupa dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betapa dahsyatnya benih yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena ini semua punya manfaat yang besar. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa di sini manusia kepunyaan Allah? Yes, saya dan saudara, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Luar biasa banget. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperlengkapi. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau mau bertumbuh, berbuah, dimulai dari benih yang benar, yaitu izinkan benih kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, tumbuh dalam hidup saya dan saudara, orang-orang kepunyaan Allah, orang-orang percaya. Ada amin? Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita terlebih dahulu. Haleluya. Yes. Nah, bicara tentang berakar, dari berakar sampai berbuah. Ternyata ada proses yang terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berakar dimulai dari sebuah benih. Next, setelah benih itu kita pilih, mana yang unggul benihnya, tahap yang selanjutnya adalah ditanam. Katakan sama-sama ditanam. Ditanam. Benih yang unggul harus ditanam. Setelah ditanam, ada tahap yang berikutnya. Namanya bertunas. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Seperti pohon korma. Ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka, nah diawali dari mana? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Boleh ini di next terus? Oke, next. Next, abis ini. Oke. Nah, ini firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Benih itu harus ditanam. Ya, benih itu harus ditanam Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya adalah ditanam di mana benih ini? Ditanam di mana benih ini? Firman Tuhan katakan ditanam di bait Tuhan.
Kalau kehidupan saya dan saudara mau menjadi kehidupan yang berbuah, kita semua adalah benih. Orang-orang percaya yang menerima kebenaran firman Tuhan, yang menerima benih firman Allah, benih kebenaran dalam kehidupan kita. Next, selanjutnya kita harus ditanam. Kalau mau berkembang, mau bertumbuh, mau berbuah, harus ditanam. Dan ada lokasinya ternyata. Ditanam di bait Tuhan. Bait Tuhan bicara dalam apa? Bicara tentang rumah Tuhan. Bicara tentang komunitas, bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang gereja lokal, bicara tentang kehidupan orang percaya, kumpulan orang percaya. Jadi gak bisa tuh kalau misalkan buah benih ditanam sendirian. Tapi harus ada satu lokasi, harus ada satu tempat di mana dia bisa ditanam, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini penting banget. Dan bicara tentang ditanam, ya, bicara tentang ditanam Bapak Ibu Saudara. Next, boleh slide-nya lagi. Slide-nya lagi, tertanam. Arti tertanam Bapak Ibu Saudara. Tertanam itu harus masuk ke dalam. Betul nggak? Coba di sini yang biasa nanam benih, betul nggak? Saya tanya siapa ya? Mami aja. Yang saya, Mi kalau nanam perlu ini nggak? Perlu masuk nggak Mi? Perlu masuk ya? Perlu masuk. Ya misalkan kita jarang beli benih. Kita seringnya beli tunas kan? Beli tunas, kita masukin ke dalam tanah, harus nggak bisa ditempel doang, ya nggak bisa ditempel doang, harus go deeper. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang tertanam, dimulai dari go deeper, harus masuk lebih dalam, nggak bisa dangkal-dangkal aja, nggak bisa di permukaan. Kalau mau menjadi orang yang tertanam harus masuk ke dalam, go deeper. Jangan kenal Tuhan hanya di permukaan. Amin. Banyak orang hanya kenal Tuhan di permukaan. Gak heran bertahun-tahun dia katanya ikut Tuhan, tapi kehidupannya gak berubah dan tidak berbuah. Tetapi kalau kita mau menjadi orang-orang yang tertanam, itu dimulai dari sebuah hubungan yang lebih dalam sama Tuhan. Hubungan pribadi lebih dalam, amin. Hubungan mengenal Tuhan lebih dalam. Itu sesuatu yang penting buat kita orang percaya. Gak bisa cuman kenal Tuhan di permukaan. Ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pertanyaannya, pernahkah saya dan saudara mengalami sebuah pengalaman ditolong Tuhan? Mengalami sebuah experience sama Tuhan. Bagaimana dalam posisi kita di lembah kekelaman, di masa-masa kita kegelapan, kita lihat ada pribadi yang luar biasa, yang menolong kita, dia yang beserta dengan kita, dia yang mengangkat kita, dia yang membuat kita kemudian lahir jadi sebagai pemenang. Dia yang kita merasakan kalau orang yang hubungannya dalam, ya hubungannya bukan di permukaan, dia tahu bagaimana Tuhannya menyertai dia dalam kehidupannya, bagaimana Tuhannya memimpin dia dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, bagaimana untuk tertanam, dimulai dari go deeper. Masuk lebih dalam hubungan dengan Tuhan. Demikian pula di gereja lokal. Di gereja lokal, kalau saudara mau bertumbuh di sebuah gereja, jangan cuman di permukaan, tapi mulai tertanam. Mulai tertanam. Nanti saya akan cerita, ada tipe-tipe pengunjung gereja. Yang kedua, bagaimana arti tertanam? Arti tertanam adalah komitmen. Kalau sebuah tanaman mau bertumbuh dan berkembang, dia harus diam di situ. Gak bisa hari ini ganti pot putih, besok ganti pot hitam, besok lagi ganti pot warna pink, besok lagi maunya polkadot potnya. Gak bisa Bapak Saudara. Tapi dia harus komitmen. Dia diam di tempat itu untuk mengizinkan dirinya berakar kemudian dan bertumbuh. Dalam hubungan dengan Tuhan perlu komitmen. Orang yang mau hubungannya mengalami Tuhan lebih lagi, gak bisa hari ini doa, bulan depan baru doa lagi. Ya kan? Tetapi hari ini doa, nanti sore doa, besok doa, baca firman Tuhan, ada lagu anak-anak kan? Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tumbuh, katanya gitu. Itu anak kecil juga tahu. Jadi baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Harus ada komitmen. Saudara bisa ikuti? Jadi go deeper, yang kedua komitmen. Komitmen. Yang ketiga, bagaimana orang bisa tertanam? Orang yang tertanam itu artinya dia memberikan hidupnya, dia mengizinkan ada sumber makanan di bawah sana mengisi kehidupannya, dia mengizinkan memberikan hidupnya untuk diubahkan. Orang ikut Tuhan kalau mau bertumbuh dan berbuah gak bisa hidupnya gimana gua, tapi gimana Tuhan. Dia memberikan hidupnya, izinkan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ada kata-kata bagaikan bejana siap dibentuk. Tuhan, silakan bentuk saya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Perlu memberikan hidupnya. Karena sekali tertanam, ia akan diam di sana selamanya. Sekali ikut Tuhan selamanya. Amin. Kenapa banyak orang yang kemudian jadi mualaf? Kelihatan menyala-nyala, kisahnya fenomenal. Saya ikut Yesus karena waktu saya bla 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 saya melihat cahaya terang dan saya ikut Tuhan. Tapi kemudian hari dengan sangat mudahnya dia bilang, saya takut kalau saya mati, katanya nggak ada yang doain saya. Dan kemudian dirubah lagi ke agama lamanya. Pertanyaannya, apakah dia orang yang tertanam? Saya yakin enggak. Saya yakin dia enggak go deeper. Saya yakin dia enggak punya komitmen. Saya yakin dia belum memberikan hidupnya secara keseluruhan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang tertanam, amin. Kita mau jadi orang-orang yang tertanam dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh, kita mau berbuah. Dan kita perlu tertanam. Kita perlu tertanam Bapak Ibu Saudara. Karena sekali tertanam, ia akan diam di sana selamanya. Next. Nah, bicara tentang tertanam. Ada tipe-tipe orang ke gereja. Ya, tipe orang ke gereja. Yang pertama, tipe apa Bapak Ibu Saudara? Tester. Tipe tester. Kerjaannya adalah icip-icip. Ya, datang ke satu gereja, gimana ya rasanya ke gerejaan sana, cobain. Bagus gak ya khotbahnya, bagus gak pujiannya, icip-icip. Minggu depan kita coba lagi, mumpung banyak gereja. Betul gak? Coba pergilah ke BTC, satu tempat, satu lokasi bisa berkunjung sama banyak gereja, tinggal pilih yang mana. Itu kan? Nah, tipe yang pertama tester, coba-coba, ikut Tuhan juga tester. Benar gak ya? Kalau jadi anak Tuhan doa saya dijawab. Benar gak saya diberkati kalau ikut Tuhan? Tipe tester. Kabar baiknya, saudara bilang, tenang aja, ini mah bukan kita kok. Oke, tester. Tipe kedua, tipe pleaser. Pleaser itu menyukakan hati, ya, karena mertuanya adalah gembala di gereja itu, maka ya misalkan ya, misalkan ini contoh ya, jadi ya udahlah datanglah, yang penting mertua saya senang, bisa begitu. Ya, bilang tapi bukan saya, oke. Ya, oke. Karena mertuanya majelis di gereja nggak enak, nanti kalau anak-anak mantu nggak di gereja itu, saya harus datang, nggak enak lah. Tipe pleaser tuh, ya. Siapa di sini yang tahun-tahun waktu si papi masih ada ngalamin kalau nggak datang ke gereja langsung ditelepon. Ayo kemana gitu ya. Ya bagus sih ya, tapi jangan sampai Anda datang ke gereja karena nggak enak sama Pak Daniel Ajis. Betul nggak? Jangan salah motivasinya. Tipe yang kedua adalah tipe pleaser. Aduh nggak enak kalau nggak datang. Nanti diteleponin nanti Nah, tipe pleaser. Karena atau lagi ngeceng. Punya yang dikeceng tuh di gereja, saya pengen menyukakan hati dia, saya pengen jalan bareng ke gereja sama dia, ya udahlah saya ikut, saya hanya mau jadi pleaser. Tipe yang kedua pleaser. Tipe yang ketiga adalah jumper. Jumper itu dimulai dari kata jump, loncat, ya.
Setahun di sana, setahun di mana, terus ya karena saya mah hobinya traveling katanya. Berkeliling, loncat-loncat, jumper. Ya jumper. Ya saudara, pindah gereja boleh kalau kata saya. Tapi pindah-pindah gereja itu yang nggak boleh. Karena pindah gereja mungkin ada banyak faktor ya, dari jarak dan segala macam. Tapi kalau pindah-pindah gereja itu minggu ini di gereja, bulan depan di gereja, aduh itu udah nggak bener gitu. Pindah-pindah, gimana bisa bertumbuh, gimana bisa berakar, gimana bisa berbuah. Karena dia tidak memilih tempat untuk dia bisa stay di situ. Itu tipe jumper. Kabar baiknya ini bukan saya. Ini bukan saya. Oke, haleluya. Oke, yang berikutnya tipe seekers. Tipe seekers. Seekers ini tipe pencari. Pencari. Saya lagi cari jodoh. Lagi cari jodoh. Saya mau datang ke gereja A karena di sana katanya cowoknya cakep-cakep. Ya, anak pemudinya cantik-cantik. Seeker. Ada yang kayak gitu? Di sini nggak ada. Ini bukan kita. Ini bukan kita, ya. Ada yang tipenya seeker, cari apa? Cari kangtau. Karena di gereja ini banyak pengusaha-pengusaha nih. Kalau saya kenal di sana, masuk di sana, saya bisa kenal si A, kenal si B, kenal si C, nanti bisnis saya bisa berkembang. Ada? Di sini nggak ada. Karena itu bukan kita. Ya, bukan kita. Jadi ini loh, ada tipe tester, ada tipe pleaser, ada tipe jumper, ada tipe seekers. Tetapi yang kelima adalah tipe investor. Tipe investor, katakan investor 1, 2, 3. Investor, balik ke slide berikut sebelumnya. Investor itu memberikan hidupnya. Karena sekali tertanam, ia akan diam di sana selamanya. Dia memberikan hidupnya, invest dirinya, apa yang ada dalam dirinya, kelebihan yang Tuhan taruh, talenta yang Tuhan taruh, potensi yang dia taruh, dia tanam dalam bait Tuhan. Dia tanam dalam bait Tuhan karena dia tahu pemiliknya adalah Tuhan. Dan tipe investor ini dia tahu pada musimnya dia akan menghasilkan buahnya. Dan buah itu akan bicara tentang orang lain. Buah itu bukan bicara tentang saya lagi, tetapi saya menanamkan potensi saya, talenta saya, uang saya mungkin juga, atau hal-hal yang lain, tenaga saya. Tipe investor, saya mau berkontribusi. Saya mau apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya tanam di satu tempat ini, karena tujuannya saya mau tempat ini juga boleh menjadi sesuatu yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Nah, ini baru saya. Oke, yang mana saudara? Oke, siapa tipe investor di sini? Jawab dalam hati ya. Tentu kalau angkat tangan dianggapnya sombong. Ya. Jadi tipe yang kelima adalah tipe investor. Ia memberikan hidupnya ya, dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Medianya bisa lewat rumah Tuhan. Yang terakhir, arti tertanam adalah menjadi penopang. Akar itu awal-awal tipis. Tapi tambah lama dia stay, dia tertanam di sana, lama-kelamaan akarnya makin kuat. Kejadian di rumah saya sendiri. 2 tahun yang lalu, kami memutuskan, karena di rumah ada pohon, tambah lama tambah gede, kami memutuskan untuk telepon tahun manajemen. Pak, minta tolong pohonnya ditebang aja. Kenapa? Karena tambah lama akarnya masuk ke dalam, ya, itu gede banget akarnya. Itu masuk ke teras rumah, yang di depan rumah saya lihat terasnya udah keangkat-angkat tuh. Jadi sama akar pohonnya keangkat terasnya. Jadi terasnya tadinya lurus begitu, jadi naik, jadi patah-patah, retak-retak. Saya nggak mau, gitu. Saya mau rumah saya aman-aman aja dan diizinkan. Karena memang akarnya tambah lama, tambah kuat, makin susah untuk dirobohkan. Orang yang tertanam artinya ia akan menjadi penopang. Kalau seorang memutuskan dirinya untuk tertanam, dia makan sesuatu di tempat dia ditanam, lama-kelamaan akarnya bertambah kuat. Walaupun pohonnya makin tinggi, ketika angin terjadi, pohonnya tidak akan roboh. Kenapa? Karena ia menjadi penopang.
Orang-orang yang tertanam di rumah Tuhan, dia akan menjadi penopang-penopang. Orang-orang petobat-petobat baru perlu penopang-penopang, amin. Perlu orang-orang. Saya berdoa di tempat ini, lahir pemimpin-pemimpin yang bisa menopang. Saya mau tetap berpegang, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Tuaian memang banyak, tapi firman Tuhan pekerja sedikit. Perlu orang-orang yang muncul menjadi penopang. Muncul slide berikutnya. Oke, lagi, sebelumnya lagi. Nah ini, ya. Firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma tuh setinggi ini nih Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingat papi sering khotbahin bagaimana pohon korma ditanam. Jadi ditanam, ditimpa sama batu besar. Karena fokus yang utama adalah berakar dulu. Berakar dulu sampai kuat dan kemudian dia bisa bertumbuh tinggi. Ini pohon korma nih. Ya. Dan ayat yang berikutnya akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Next. Ini pohon aras. Pohon aras itu luar biasa Bapak Saudara. Tingginya bisa mencapai 24 meter. Dan kayunya itu garis tengahnya 25 meter. Pernah lihat pohon garis tengahnya 25 meter? Ya, gede banget gitu ya. Nah, aras Libanon ini dipakai untuk sama orang-orang Venesia, dipakai buat bikin kapal dagang, kapal laut. Jadi memang kayunya dipakai banget. Dan yang menarik, kayu aras Libanon ini dipakai juga untuk membuat bait Tuhan. Membuat bait Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang ditanam, ya, orang yang ditanam di rumah Tuhan, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ditanam itu gak enak Bapak Ibu Saudara, tapi imbasnya luar biasa. Ada banyak hal ketika ditanamnya gelap, ya kan, waktu ditanam gelap, belum ada apa-apa, kayaknya gak kerasa pertumbuhannya, tapi stay, tetap fokus. Nanti minggu-minggu berikut akan dibahas tentang berakar, bertumbuh, berbuah di sini. Jadi kita akan belajar. Yang pertama dulu, mari kita mulai dengan tertanam. Ditanam itu tidak enak, tapi imbasnya luar biasa. Bukan hanya bagus di luar, tapi juga kuat di dalam. Next, oke, lompat. Tadi ada seorang yang bisa kita teladani mengenai orang yang tertanam adalah Raja Daud. Next, Mazmur 27 ayat yang keempat bicara seperti ini. Ini kerinduannya. Kenapa sih Raja Daud ini menjadi orang yang berbuah lebat dalam kehidupannya? Dia menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Dia menjadi kesukaan Tuhan, kehidupannya tumbuh subur. Dimulai dari satu kerinduan dia. Suatu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ada hal yang diminta, itulah yang kau ingini. Ada hal yang dia ingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Memiliki komitmen dalam hidup kita bersama dengan Kristus. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Teladan yang luar biasa dari seorang Raja Daud. Dia memilih untuk meminta dan mengingini diam di rumah Tuhan. Dia tahu bahwa satu hal yang dia perlu adalah dia mau tertanam di bait Tuhan. Dia mau tertanam dalam rumah Tuhan. Dia mau tertanam dalam hubungannya dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merasa saya hidupnya mulai menjauh daripada Tuhan, mari tertanam dalam Tuhan. Mari tertanam dalam rumah Tuhan. Tertanam dalam bait Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dan apa yang dia alami? Dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Kapan? Dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi orang-orang yang diam dalam rumah Tuhan, yang hidup dalam hubungan dengan Tuhan, sama seperti Raja Daud, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kemurahan demi kemurahan Tuhan
sudah terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Banyak orang yang berdoakan satu hal dan Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan semuanya saudara dapatkan ketika saudara tinggal dalam Tuhan. Saudara tinggal dalam rumah Tuhan. Diam dalam rumah Tuhan, dia melihat, menyaksikan, oh iya pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita, Glorious Family, adalah orang-orang yang rindu mengalami kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Favor of God. Ya, Hance baru pulang dari Medan, ya. Dia adalah petobat comeback. Ya, dulu dia ikut Tuhan, ya. Kemudian belasan tahun dia sibuk sama sama profesinya dia, tapi di masa-masa pandemi Tuhan tarik dia balik. Dimulai dari keinginan tertanam dalam Tuhan, Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupannya. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Kamis lalu kita komsel, saya ingat Kamis tahun lalu, ya atau belum tahun lalu, awal-awal tahun lah, awal-awal tahun. Kalau Kamis, saya masih lihat Han di rumah, Hance di rumah, nungguin bajigur. Ya, belum dapat kerjaan, tetapi hari Kamis kemarin, saya melihat, kami melihat, yang komsel melihat, dia ada di hotel dengan servis yang bagus dari panitia, ya. Dia dapat satu pekerjaan, ya, pekerjaan di Medan, ketemu sama anak-anak Tuhan di sana. Kalau bukan Tuhan, siapa yang lakukan itu? Amin. Orang yang tertanam dalam bait Tuhan menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita juga menjadi orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Next. Sebab pada masa kesukaran, dia melindungi aku dalam rumahnya. Dalam persembunyiannya di kemahnya. Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang sangat dahsyat. Satu hal yang besar Tuhan kerjakan. Jadi ada perlindungan dalam rumah Tuhan. Ada pertolongan dalam rumah Tuhan. Haleluya. Nah, kalau bicara untuk tertanam, Bapak Ibu Saudara, perlu saudara lihat, ya, perlu saudara lihat rumah yang mana yang menjadi tempat buat saudara tertanam. Ya, saya akan review sekali lagi. Boleh next? Visi gereja Gloria. Kita punya visi. Visi itu adalah sasaran, arah yang kita tuju. Visinya adalah menjadi gereja yang berkemenangan. Kami rindu gereja ini menjadi gereja yang berkemenangan. Next. Dimulai dari pribadinya yang berkemenangan. Satu orang di tempat ini sangat berarti untuk mengalami pertumbuhan. Untuk berbuah di dalam Tuhan. Untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara, apapun beban pergumulan yang sedang saudara alami hari-hari ini. Kami di sini mau ada berdoa beserta dengan Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bisa menghubungi, ada hamba-hamba Tuhan di sini, ada saya, ada Pastor Hokeng, Pastor Ai, ya, Pastor Popi, ya, Pastor Sugi, itu bisa saudara ceritakan, jangan takut untuk cerita, karena satu orang di sini penting. Boleh bilang sama sebelah kiri kanannya, satu orang pun penting. Iya. Dimulai dari pribadi yang berkemenangan. Yang berikutnya, gereja ini punya misi. Ada keluarga-keluarga yang berkemenangan. Keluarga itu menyangkut siapa? Hubungan orang tua dan anak. Hubungan suami istri. Ya. Jadi kita rindu banget. Jadi ke depan-depannya kita akan lakukan lagi couples. Ya, seminar-seminar tentang pasangan suami istri, seminar tentang parenting, itu penting banget. Ya, bersyukur juga, keluarga ini bicara siapa juga, yang senior juga, ini adalah keluarga kita. Bersyukur buat hatinya Pak Ai. Pak, saya mau terbeban melayani yang senior secara khusus. Dan bersyukur juga kalau minggu lalu, 2 minggu lalu ya, rumahnya Pak Irwan sudah dipakai, terima kasih Pak Irwan buat rumah yang terbuka, buat jadi tempat itu buat senior fellowship. Luar biasa banget, karena di situ justru fellowship terjadi. Haleluya. Jadi anak-anak juga adalah yang di belakang sana. Kita pikirin, anchor anak-anak remaja, kita pikirin.
Kita pengen keluarga ini holistik, menjadi keluarga yang berkemenangan. Banyak anak-anak muda yang mabal hidupnya, harus dilurusin, harus punya rumah. Tempat ini adalah rumahnya. Dan ketika keluarga-keluarga berkemenangan, kita akan jadi gereja yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama lihat apakah ini tempat di mana saudara bisa bertumbuh dan berbuah. Kalau saudara lihat ini tempatnya, ya ada komsel yang saudara-saudara bisa ikuti. Saudara bisa berakar, bertumbuh bersama-sama di sana dan berbuah. Haleluya, bersuka cita sekali. Ya, minggu lalu ada anak pemuda udah lama pergi dari gereja ini. Sekarang dia di Surabaya. Kemudian minggu lalu dia memulai untuk ikut lagi komsel. Dari Surabaya online ikut komsel. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu orang juga berarti, saudara. Satu orang juga berarti. Jadi mari saudara, kita akan pikirin bersama-sama. Kalau misalkan Kamis agak susah, kita akan pikirin coba ya hari-hari yang lain supaya bisa jalan komselnya. Kita mau setiap kita tertanam di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, itu yang saya bisa bagikan hari ini. Yang kedua, setelah komsel ada kesempatan juga buat Bapak Ibu Saudara untuk melayani. Orang yang melayani akan punya rasa tertanam yang lebih besar. Karena ternyata melayani itu gak gampang ya. Harus latihan, harus datang lebih awal. Tetapi saya percaya orang yang melayani akan memiliki sense of belonging. Rasa memiliki tempat ini. Jadi saudara, bulan Oktober ini kita punya tema from root to fruit, dari akar sampai berbuah. Hari ini kita mulai dari previewnya dulu. Sebelum memilih berakar, saudara dan saya semua, kita semua di sini adalah benih. Dan firman Tuhan adalah benih yang tumbuh dalam hati kita, yang menuntun kita diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Kita adalah benih, dan benih yang benar itu harus tertanam. Dan tertanam itu gak gampang, gak mudah, tapi saudara bisa lihat, yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan. Mereka bertunas seperti pohon korma, awalnya sulit, susah, tapi ketika dia bertunas dia bisa bertumbuh tinggi. Akan seperti pohon aras di Libanon, tinggi, besar, tujuannya bukan tahu. Buat keluarga, buat lingkungan, buat orang-orang buah. Saya berdoa bahwa gereja Tuhan tempat ini akan menjadi gereja Tuhan yang punya dampak bukan karena saya dan saudara, tapi kita mengizinkan Tuhan yang terlibat dan berkarya dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Haleluya, yang diberkati boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, saya mengundang pemain musik. Dalam hubungan dengan Tuhan, mari kita juga memulai dari sebuah kerinduan untuk bertanam dalam hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu perlu konsisten, Bapak Saudara. Kalau saudara mau bertumbuh, mau berbuah, gak bisa on off. Gak bisa hari ini connect sama Tuhan, besok enggak, lusa enggak, 4 hari kemudian connect lagi. Tetapi koneksi sama Tuhan adalah sebuah hubungan yang berkelanjutan. Dan saya percaya, kita sama-sama percaya, waktu kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sumber, maka kehidupan mengalir dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Maka ada pertumbuhan di sana, dan ada buah-buah yang dihasilkan dari sebuah koneksi dengan Tuhan. Mari melekat dalam Tuhan hari-hari ini. Mari intim dalam Tuhan hari-hari ini. Mari tertanam dalam Tuhan hari-hari. Karena di luar Tuhan, saya dan saudara tidak bisa menghasilkan apapun juga. Kita perlu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku tahu rancanganmu indah bagiku. Ku tahu rencanamu
baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari angkat pujian dari awal. Tuhan, ku percaya. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau yang berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagi kami Tuhan. Indah bagiku. Ku tahu kehendakmu Bapa, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu Tuhan, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu Tuhan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku, baik bagiku Tuhan, baik bagiku. Ku tahu jalan, ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu Tuhan, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Ku tahu jalanmu Tuhan, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya dalam Engkau ada rancangan yang indah. Dalam Engkau Tuhan ada rencana yang besar. Dalam Engkau Tuhan ada kehendak-Mu yang baik, rencanamu yang sempurna, jalan-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami belajar untuk tertanam dalam rumah Tuhan, tertanam dalam bait Tuhan, tertanam dalam hubungan dengan Tuhan. Hidup kami adalah benih. Kami rindu kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah banyak Tuhan Yesus. Supaya sungguh hidup kami bukan tentang kami lagi, tetapi tentang Yesus yang hidup dalam kami, yang memberi buah dalam kehidupan kami, menghasilkan buah dalam kehidupan kami, dan buahnya dapat dinikmati oleh orang-orang di luar sana Tuhan, oleh keluarga kami, oleh tempat kerja kami, oleh bangsa kami bahkan Indonesia Tuhan. Yang berdoa ya Bapa, setiap kami boleh mengambil bagian untuk tertanam dalam rumah Tuhan. Kayak mau bertunas seperti pohon korma, kayak mau tumbuh seperti pohon aras di Lebanon Tuhan. Kayak mau jadi orang-orang yang punya dampak dalam kehidupannya. Orang-orang yang punya seperti buah kurma, buahnya manis, bisa dinikmati. Kehidupan kami rindu jadi kehidupan yang manis, yang bisa dinikmati.
bukan menjadi kehidupan yang pahit, yang dihindari. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, buat setiap kami Glorious Family di tempat ini, pribadi-pribadi tempat ini, menjadi pribadi yang berkemenangan karena Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Keluarga-keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang berkemenangan karena kami mengizinkan tertanam dalam rumah Tuhan. Berdoa supaya gereja ini juga belum jadi gereja yang berkemenangan karena kami meletakkan dasar harapan kami yang berakar dalam Engkau Tuhan Yesus. Berdoa Yesus, berdoa Tuhan. Kami percaya bukan sebuah kebetulan kalau kami ada di tempat ini, kalau gereja ini ada. Kami percaya bahwa ada purpose, ada sebuah tujuan dalam setiap rancangan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, supaya sungguh-sungguh ada kehidupan-kehidupan yang dibangkitkan dalam nama Yesus. Jika seringkali kami enggan melangkahkan kaki kami untuk mendekat lebih lagi sama Engkau, tertanam lebih lagi sama Engkau Tuhan, kami tahu itu bukan dari Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap hal-hal yang menghalangi, yang membentengi, yang mengganggu untuk kami punya koneksi lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh hal-hal itu Tuhan, kami berdoa setiap kuasa-kuasa yang mengganggu kami dihancurkan dalam nama Yesus. Tapi kami berdoa setiap orang di tempat ini penuh keberanian dan kerinduan menghampiri Tuhan. Karena kami tahu kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kami kelihatan berhasil saat ini di luar Tuhan, kami percaya gak bertahan lama. Tapi kami mau bertahan lama dalam Engkau. Kami bertumbuh dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Firman-Mu berbicara pagi hari ini buat setiap kami. Bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melihat orang-orang yang mengalami kehidupan yang tertanam, dan hidupnya boleh menikmati, masih berbuah di masa tuanya, bertumbuh subur, jadi gemuk dan segar. Artinya punya hasil, punya kehidupan yang bisa dinikmati. Kami juga mau belajar dari teladan-teladan kami itu Tuhan Yesus. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami adalah tentang Engkau. Hidup kami adalah tentang berakar dalam Engkau, tertanam dalam Engkau Tuhan Yesus. Berdoa buat gerejamu, jadikan tempat ini tanah yang subur buat kami tertanam Bapak. Berdoa dalam nama Yesus, berdoa buat hamba-hamba Tuhan, kami dukung seluruh hamba-hamba Tuhan. Percaya ada pengurapan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, supaya dapat mengembalakan seluruh jemaat tempat ini Tuhan dengan benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa Yesus, berdoa Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus berkati setiap kami pada pagi hari ini. Keluarga kami percaya diberkati oleh Engkau Yesus. Dari tempat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat pemulihan keluarga. Biarlah terang Tuhan ada di setiap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. WL Singers, pemusik semuanya, Kau berkati. Asyar, operator multimedia, Tuhan berkati. Yang ibadah online juga, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara di atas kayu salib. Serta persekutuan yang intim, manis dan indah. Beserta dengan Roh Kudusnya menyertai kita dari hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang bersyukur dan percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan.